Mulai cah ya. Jen, nggak usah guys mulai Jen, nggak usah tenanan Jen. Tenanan. Nggak usah kamu bisa. Nanti nanti aku belum mengerti loh. Apanya loh? Kayak mana baik itu? Kayak mana baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifat Mawati, mahasiswa dari IAIN Metro. Di sini saya Lagi di sini saya satu nanti potong dengan tak potong gue. Ya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sosialisasi anti korupsi. Sebelum kita mulai sosialisasi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi korupsi, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kaya raya Indonesia. Yang pertama adalah kaya raya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya raya. Bisa kita lihat mulai dari garis sejarah, letak strategis, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebudayaannya. Nah, yang pertama yaitu tentang garis sejarah. Mengapa sejarah itu masuk dalam kaya raya Indonesia? Karena terbentuk dari negara Indonesia yang memiliki garis sejarah yang panjang mulai dari berdirinya kerajaan-kerajaan sampai masa penjajahan negara Jepang dan Belanda. Nah, untuk mendapatkan kemerdekaan negara Indonesia sendiri ini memperjuangkannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain, yaitu baik tidak ada campur tangan dari negara lain, bisa dikatakan sebagai negara yang independen. Kemudian Kemudian gaya raya yang kedua itu bisa dilihat dari letak strategis, karena letak strategis Indonesia itu diapit dari dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan Pasifik. Dengan demikian wilayah Indonesia itu berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Dengan letak Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, itu menjadi persimpangan lalu lintas kegiatan perekonomian dunia, yaitu antara negara-negara industri seperti negara Asia, Afrika, ataupun Eropa. Yang selanjutnya, kaya raya Indonesia itu bisa dilihat dari sumber daya alamnya. Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai banyak sekali jenis flora maupun fauna. Di Indonesia sendiri itu kurang lebih mempunyai 25.000 spesies ataupun spesies tumbuhan dan 400.000 jenis hewan dan ikan. Kemudian negara Indonesia menjadi negara yang terbesar ketujuh di dunia dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies, yang 40% merupakan tumbuhan endemik ataupun asli di Indonesia. Keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia ini secara tidak langsung menjadi nilai sangat ekonomis karena menjadi devisa negara. Contohnya seperti hewan komodo itu kalau floranya itu bunga Rafflesia ataupun Edelweiss. Bukan hanya flora dan faunanya saja yang melimpah, namun juga dari potensi maritim negara ini juga lumayan unggul. Belum lagi jika kita berbicara mengenai seluruh isi perut bumi yang terkandung di wilayah Indonesia, yaitu mulai dari emas, timah, aspal, ataupun minyak bumi, dan lain sebagainya.
Kemudian kaya raya Indonesia yang selanjutnya itu bisa dilihat dari sumber daya manusia. Negara Indonesia merupakan negara yang padat penduduk. Pada tahun 2022, negara Indonesia menduduki posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan jumlah yang banyak ini bisa dijadikan potensi sumber daya karena tidak perlu mengimpor tenaga kerja asing yang memiliki harga jauh lebih mahal daripada tenaga kerja di dalam negeri. Kemudian yang selanjutnya itu ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari sumber daya manusia. Negara Indonesia itu mempunyai kebudayaan yang menjemuk. Kebudayaan yang menjemuk adalah salah satu potensi sumber daya manusia karena dengan banyaknya kebudayaan maka menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Kemudian Indonesia juga mempunyai 1.340 suku bangsa dan mempunyai hasil kebudayaan yang berbeda. Kemudian yang kaya raya yang selanjutnya yaitu kondisi Indonesia dapat dilihat dari perekonomian pendapatan per kapita, yang mana dilihat dari pendapatan per kapita Indonesia itu hanya sebesar 7,5% dibandingkan pendapatan per kapita negara-negara lainnya. Baiklah, bab yang kedua yaitu merujuk ke korupsi. Korupsi menurut bahasa Latin yaitu corruptio yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan dan lain sebagainya. Kemudian korupsi sendiri menurut para ahli korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status ataupun uang yang menyangkut pribadi atau perorangan, keluarga ataupun kelompok sendiri yang melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Sedangkan pengertian korupsi secara yuridis itu terdapat pada Undang-Undang Nomor itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum tindak pidana korupsi, secara garis besar, seseorang yang memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kemudian selanjutnya yaitu delik tindak pidana. Menurut perspektif hukum, pengertian korupsi secara jelas telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Nah, dari ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Nah, tindak pidana korupsi itu murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai, negeri sipil, penyelenggara negara yang secara melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Nah, yang kedua yaitu suap menyuap.
Suap menyuap yaitu memberi ataupun menjanjikan sesuatu dengan, maksud membujuk agar seseorang itu berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Poin penting dari penyuapan ini adalah adanya kesepakatan antara penyuap dan yang disuap. Kemudian yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Penggelapan sendiri itu berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Kemudian pegawai negeri itu menggelapkan uang ataupun membiarkan penggelapan atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan tersebut. Nah, yang keempat itu ada pemerasan. Korupsi tindakan pemerasan yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar ataupun menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kelima itu ada perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang itu seringkali dilakukan oleh TNI, Polri, ataupun pemborong maupun pengawas proyek, yaitu akibat perbuatan tersebut itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain ataupun terhadap keuangan negara yang dapat membahayakan keselamatan negara tersebut. Kemudian yang keenam itu ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan sendiri itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Kemudian ditunjuk untuk melakukan pengadaan barang atau jasa yang dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Kemudian yang ketujuh itu ada gratifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 20B ayat 1, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang ataupun diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma atau fasilitas yang lainnya. Hei tulung cah on cam. Baik, yang selanjutnya itu ada tentang biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi yang pertama itu ada biaya eksplisit, merupakan biaya yang nyata, seperti mulai dari nominalnya itu juga nyata. Misalnya itu seorang pejabat negara melakukan korupsi sebesar 100 juta. Nah, jumlah uang 100 juta itu bisa disebut dengan biaya eksplisit. Kemudian yang kedua itu biaya implisit. Biaya implisit itu merupakan biaya yang lawan dari biaya eksplisit. Contohnya itu seperti pejabat desa membuat perjanjian dengan sebuah perusahaan dengan cara menandatangani tentang pembukaan lahan ataupun eksploitasi. Kemudian setelah mendapatkan tanda tangan tersebut, pejabat melakukan eksploitasi lahan untuk dilakukan dan kemudian dampaknya itu seperti tidak produktif, terjadinya bencana alam atau yang lainnya. Nah, dari perjanjian tersebut pejabat desa itu mendapatkan komisi ataupun persenan dari dari tanda tangan yang sudah dilakukan. Kemudian biaya yang diperoleh dari pejabat tersebut bisa disebut biaya implisit. Kemudian yang ketiga itu ada biaya antisipasi. Biaya antisipasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi seperti melakukan kampanye ataupun yang berhubungan dengan korupsi. Yang keempat itu ada biaya akibat reaksi. Biaya akibat reaksi itu biaya yang dikeluarkan oleh penegak hukum untuk melakukan untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi itu meliputi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor penyebab korupsi yang datang dari diri kita
pribadi, seperti sifat tamak, gaya hidup yang konsumtif, kemudian lemahnya moral. Sedangkan kalau faktor eksternal itu adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Ada juga faktor penyebab korupsi menurut Ghosn Theory itu ada 4. Ada 4. Yang pertama yaitu greedy ataupun tamak, sifat tamak. Yang kedua adalah opportunity ataupun kesempatan. Yang ketiga adalah need, yaitu kebutuhan. Yang keempat adalah exposure ataupun penungkapan. Yang selanjutnya itu ada dampak penyebab korupsi. Dampak penyebab korupsi itu yang pertama adalah dampak korupsi di bidang ekonomi, yang kedua adalah dampak korupsi di bidang pemerintah, yang ketiga adalah dampak korupsi di bidang hukum, yang keempat adalah dampak korupsi di bidang politik, kemudian yang kelima adalah dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan, kemudian yang keenam adalah dampak korupsi di bidang lingkungan, kemudian ketujuh dampak korupsi di bidang ketahanan budaya dan religiusitas, yang kedelapan adalah dampak korupsi di bidang demokrasi. Nah, yang pertama adalah dampak korupsi di bidang ekonomi. Hubungan korupsi dengan ekonomi yaitu ketika ada sebuah perusahaan, nah salah satu dari karyawannya itu melakukan korupsi yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami penurunan saham. Nah, dari hal tersebut itu menyebabkan penurunan pendapatan negara dari pajak, karena uang yang seharusnya untuk membayar pajak tetapi itu dimanfaatkan oleh karyawan yang korupsi tadi untuk memperkaya diri, sehingga pendapatan negara itu menurun. Bab selanjutnya yaitu tentang integritas. Integritas adalah sebagai nilai dasar perlawanan terhadap korupsi yang tidak lepas dari salah satu pemahaman yang mendasar, yaitu terjadi akibat adanya faktor internal dan eksternal. Nah, nilai-nilai internal lebih erat itu kaitannya dengan niat maupun motif melakukan perilaku koruptif tersebut. Kemudian keberadaan faktor eksternal itu agar dapat mencegah perilaku koruptif itu perlu dibangun, yang diharuskan adanya sistem maupun lingkungan yang dibangun berdasarkan dengan prinsip-prinsip anti korupsi agar buatan dalam melakukan perilaku koruptif itu semakin kecil. Nah, dari dalam korupsi itu ada 9 nilai-nilai integritas yang dibagi menjadi 3 aspek besar. Aspek inilah yaitu seperti aspek inti, yaitu seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian aspek sikap yaitu adil, berani, dan peduli, kemudian aspek etos kerja yaitu kerja keras, mandiri, dan sederhana. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip anti korupsi serta perannya dalam mengurangi perilaku koruptif. Yang pertama itu ada akuntabilitas. Poin utamanya pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja, tanggung jawab, kinerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan mekanisme tersebut, termasuk dalam program, proses, keuangan, outcome, hukum, dan politik. Kemudian yang kedua itu transparansi. Poin utamanya pada adanya keterbukaan sehingga segala informasi yang ada dapat diakses sebagai bentuk kontrol terhadap potensi penyimpangan. Transparansi ini dimulai dari pengangguran, penyusunan kegiatan, pembahasan, pengawasan, serta evaluasi. Kemudian yang ketiga itu kewajaran. Poin utamanya pada bentuk penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Prinsip kewajaran itu ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Prinsip kewajaran ini terdiri dari komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Kemudian yang keempat itu ada kebijakan. Poin utama adanya sebuah aturan yang nantinya dapat mengatur isi kebijakan, pembuat kebijakan, kemudian pelaksanakan kebijakan, serta kultur kebijakan. Kemudian yang terakhir itu ada kontrol kebijakan.
Poin utama ada pada upaya agar sebuah kebijakan dapat secara efektif dijalankan dan dapat menjadi alat pengawasan terhadap potensi perilaku koruptif. Selanjutnya itu adalah tokoh-tokoh yang berintegritas. Tokoh-tokoh yang berintegritas yang pertama itu ada Baharudin Lopa. Karir Lopa sangat cemerlang. Ia pernah menjabat Bupati Mejen saat usia 25 tahun. Kemudian menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada tahun 1964. Kemudian 2 tahun kemudian Baharudin menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh hingga pindah ke Kalimantan Barat pada tahun 1974. Kemudian berikutnya ia menjabat sebagai Kepala Prediklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 1976 sampai 1982 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu 1982 sampai 1986. Kemudian tokoh yang berintegritas yang kedua itu ada Bung Hatta. Bung Hatta adalah memiliki sifat yang jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip. Nah, begitulah kepribadian Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia. Nah, hal ini merupakan salah satu yang disampaikan Mahar Marjono, mantan Rektor Universitas Indonesia yang juga sebagai doktor, ketika mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri pada tahun 1970-an. Kemudian tokoh berintegritas yang selanjutnya itu ada Hamengkubuwono ke-9. Hamengkubuwono ke-9 itu memimpin Yogyakarta sejak 1940. Kemudian beberapa kali menjabat menteri. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu dikenal jujur, merakyat, dan cinta negara. Nah, sikap inilah yang ditujukan hingga akhirnya dia meninggal dunia pada Oktober 1988. Kemudian salah satu kisah soal kejujuran Sultan terjadi pada saat pertengahan 1960-an. Ketika itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengendarai sendiri mobilnya ke luar kota, tepatnya ke Pekalongan. Entah mengapa Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan, yaitu dengan melanggar rambu lalu lintas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham boleh ditanyakan. Di sini saya jika ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Pak, cepet Pak. Iya. Baik, silakan apa pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya?
Baiklah, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana, kenapa masih banyak orang yang melakukan korupsi dan bagaimana cara memberantas korupsi tersebut. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan korupsi itu masih merajalela atau malah semakin marak yang dilakukan. Antara lain yaitu dari gaya hidup kita yang konsumtif, itu serakah, ataupun moral yang lemah dan mudah tergoda oleh kehidupan sosial, yaitu hukum yang melemah sehingga pendapatan yang tidak dianggap tidak mencukupi, sehingga seorang itu melakukan korupsi. Nah, cara untuk memberantas korupsi sendiri itu bisa kita apa ya, bisa kita lakukan hal kecilnya itu dari diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan sikap yang jujur, tanggung jawab, disiplin tadi, yaitu dengan nilai-nilai integritas. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, cukup sekian sosialisasi anti korupsi pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya. Sebelum kita tutup acara sosialisasi ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Eee, Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ngapa lo gak podo on cam? Gimana sih? Gimana udahnya? Eh, Dia masih ngapalin ya. ya keluar. Oh, makasih ya. Bye bye. Semoga berkah udah merepotkan kotanya.